Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabarnya semua? Semoga semua sehat-sehat ya. Ada Bang Andian, Sambal Ireng, apa kabarnya? Om Jason, Frans Natalia, Rizahro, Dikto. Oke, Bonaventura, Wacan, Sharon Jutama, Mas Pimo, Pie Cabrera, Surabaya. Bos Bumbu Ireng gabung, iya tuh mau bagi-bagi. Kayaknya kita mau bagi giveaway Bumbu Ireng kayaknya deh. Apa urusannya kata Bang Andian. Yusriwap, Adristia Malia, Hari Murti Bayu, Wikusnanto, Ferry Haikal, selamat malam. Octavianus, Omezu, apa kabar malam. Rudi Herawan, Fajar, ya, siap katanya. Tapi dalam bentuk makro. Jadi kalau ambil kopi bentar, ambil kopi. Asik. Jadi kalau Om Andian bagi-bagi giveaway sambal ireng dalam bentuk makro, jadi aslinya sebesar gini. Oke, malam Mas Surya Aji, Pradirwan, Surya Bayu, Alexius Nugroho, Frozen Lily, Farid Putra, Krishna Sarkastik, Gregor Aris, Lupi Jaya, selamat malam semuanya teman-teman. Ada Dodi Teya, Randraici, Yusri Awap, Bang Arbain lagi ngambil apa namanya katanya tadi, kopi ya. Mana yang ambil kopi? Aku punya mainan baru, Insta 360. Mbak salam dari Padang Panjang. Dari Padang Panjang. Isi, Oma Izuni isi Padang Panjang Bang Bain. Siap. Ardo, Moretanto, selamat malam. Bang, aku kemarin unboxing ini loh. Ya. Nanti coba pakai. Apa itu? Kameranya 2. Action cam. Ini bukan iklan loh ya, ini barang pribadi soalnya. Tapi enaknya apa? Beli kapan? Beli di mana? Online? Enggak. Dari Denka, dia masukin ke toko. Tapi dia dua lensa gini, bolak-balik. Jadi kalau kita naik sepeda, lensa depan, lensa belakang. Jadi kita wajahnya ada, bisa ada. Kayak Nikon kan waktu itu 2015 meluncurkan itu, tapi terus gak diterusin. Nanti kita review ya. Kita tes. Asik. Kita tes. Asik. Tapi jangan kunjung genteng, kejauhan, ntar ada baru di situ. Nyampe. Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di acara Obras yang harusnya hari Kamis, karena mohon maaf kita geser ke hari Jumat karena kebetulan Kamis kemarin saya masih di ujung genteng dan kondisi di sana sinyalnya terlalu jelek. Jadi kalau lampu mati di sana sinyal langsung putus. Jadi udah saya putuskan ngomong sama Bang Bain udah Jumat aja gitu. Ya, jadi mohon maaf buat teman-teman yang sudah biasa hari Kamis, ya kan. Nah, malam ini seperti biasa ditemani Bang Arbain. Makasih ya Bang sudah hadir dengan kumis belum dipotong, jenggot belum, ya kan. Tadi malam waktu pas kan gue nyetir baru diingat Bang Bain. Ini tikungannya pendek-pendek ya. Mau muntah juga kemarin tuh. Tikungan pendek-pendek dari ujung genteng. Oke. Wah, dari Berau. Siapa? Dari Berau tuh. Berau Kalimantan. Aduh, salam ya. Pace. Taib Kaidar. Wih. Pace, ada Pak Taib jadi serius nih. Ada dari Purwokerto juga nih. Ada. Bagaimana Aldi kuliah malam? Enggak lah, kita Obras ini santai loh. Temanya enggak kayak workshop ya, teman-teman. Jangan beranggapan di kayak workshop. Kita obrolan santai, teman-teman boleh bertanya, boleh memberikan pernyataan segala macam, bebas aja. Karena nggak ada yang larang juga di sini. Oke, Bukit Tinggi, Banten hadir semua. Waduh, keren. Terima kasih. Gue ambil raket nyamuk. Nyamuknya mulai ganggu. Mulai deh.
Perlu ditambahin nggak rekapnya dari sini? Nah, teman-teman, aku salah flyer ini. Ini topiknya belum ada, gue nggak apa-apa. Topik hari ini, malam ini, nah ini menarik nih buat teman-teman yang terutama yang di jurnalistik ya. Topiknya foto setting atau setting di foto jurnalistik ya. Nah, ya gara-gara terpacu kemarin kasus foto mayatnya Yosua itu kan, ada yang bilang setting dan sebagainya. Terus ada juga yang sampai ngomongin bahwa dalam jurnalistik mindahin botol aqua pun nggak boleh. Nah itu menurut saya harus diluruskan. Sabar dulu. Aku kasih prolog dulu lah sedikit gitu ya. Nah, topik malam ini setting dalam foto jurnalistik mungkin juga bukan pertanyaan orang awam saja, mungkin teman-teman fotografer juga yang juga menekuni jurnalistik atau yang nyenengi jurnalistik juga banyak pertanyaan seperti hal-hal seperti ini gitu. Nah, aku sendiri banyak bertanya kepada teman-teman ya, teman-teman senior kayak Bang Arbain, ke yang lain-lain juga masalah ini, tapi tentunya punya jawaban yang berbeda. Tapi aku menyimpulkan walaupun beda pandangan, tapi tujuannya sih sama gitu. Nah, misalnya tadi yang dibilang sama Bang Arbain, settingan itu kan macam-macam, ya. Kalau aku ingat sih, misalnya aku juga pernah meliput, karena aku juga pernah dulu di media. Misalnya kita motret orang pejabat atau apa lagi salaman atau apa, secara otomatis kita setting loh Bang. Pak, ulang lagi salamannya, ya Pak. Pak ngadap sini, ya kan? Mukanya hadap sini Pak segala macam. Kita mengarahkan, mendirect, terus kadang-kadang kita nyeting, kalau kayak misalnya kita lihat di TV kan orang motret, beberapa teman motretin orang melaporkan kasus ke Polda misalnya, kan minta difotoin surat pelaporan segala macam. Itu kan secara tidak langsung menyeting juga kan, tolong dong liatin kemarinnya kayak gini gitu. Nah itu yang sebenarnya yang bertanyakan itu settingnya itu dalam seberapa jauhkah, seberapa porsinya seperti apa sih yang dibenarkan. Terus karena ada yang bilang teman juga ada yang haram, ada yang dibenarkan segala macam. Nah itu yang akan kita bahas lah malam ini, bukan kita kupas. Kalau kupas nanti kesannya berat banget. Kita bahas sambil santai gitu kan, sambil ngeliatin muka Bang Arbain yang lagi berewokan gitu ya. Tapi nggak ada yang ngegas kan, kita santai-santai aja ya kan. Oke, silakan. Aku digas sudah percuma. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngomongin setting, terus foto yang saya yang pasang foto itu adalah foto Soeharto karya Mas Dippi Suratno ya, waktu saya jadi editor. Waktu saya jadi editor itu, saya menyimpulkan bahwa semua foto di istana itu setting. Artinya hanya ada 3 pola foto. Foto Pak Harto tangannya maju kayak gitu, foto Pak Harto di patung kuda, atau foto Pak Harto megang cangkir. Ya, jadi cuma ada 3 pola. Jadi tiap kali Pak Harto terima tamu, selalu settingnya itu persis. Dan kalau megang cangkir itu selalu 4 atau 5 orang dipilih oleh Pas Pampres. Jadi foto itu selalu setting ya. Setting ini setting yang diatur ya. Jadi acara istana itu semuanya setting. Dulu Anda mungkin ingat foto Pak Harto, terus tamunya tengahnya ada penerjemah, ingat nggak? Ya pasti sekali kan. Ya Pak Harto tanya. Itu hanya foto setting. Pak Harto itu bahasa Inggrisnya bagus. Jadi foto itu hanya setting, dan logikanya nggak mungkin mereka rundingan itu katakanlah dengan Presiden Kamboja gitu ya. Atau dengan yang di pertahanan hukum. Gak mungkin meetingnya kakunya kayak gitu, sebelah-sebelahan tengahnya dalam percuma. Jelek banget, itu hanya untuk konsumsi wartawan. Waktu Clinton ke Indonesia tahun 97, motret di sana Bogor, Julian cerita. Soeharto, terus tengahnya percuma, terus Clinton jebret, selesai motret, Clintonnya pulang Amerika, Soehartonya main golf. Yang rapat Albright sama Ali Alatas. Jadi pertemuan 2 negara itu, yang rapat bukan kepala negaranya, yang kepala negara itu nggak ngerti apa-apa. Yang ngerti itu menteri-menterinya, yang rapat itu menterinya dan stafnya. Tetapi fotonya yang dipasang adalah foto presiden, karena itu perlambang, itu namanya setting ya. Oke, itu setting tadi. Lalu saya kasih tahu foto setting yang luar biasa, yang terkenal banget. Ada nggak? Ini setting banget ini. Anda mungkin lihat foto ini. Terkenal sekali Pranggune. Ya, ini. Foto, aku boleh potong sedikit nggak Bang? Takut lupa. Oke. Nah, kalau yang Abang bilang tadi itu setting sebelum orang memotret, jadi setting situasinya gitu. Nah, jadi gini, kan? Setting itu sebelum motret, apapun bentuknya itu sebelum motret. Setelah motret namanya post processing ya. Jadi ingat ya, ada dua hal.
mengubah foto, mengubah realitas itu ada dua hal. Sebelum motret namanya setting, ya. Sesungguhnya memakai flash pun termasuk setting karena merubah pencahayaan kan. Iya. Sebelum motret namanya setting, setelah motret namanya post processing. Oke, OI silakan. Oh nggak apa-apa. Jadi biar nggak rancu. Jadi yang kita bilang setting itu sebelum kita motret. Kita samakan. Setting itu mengatur, istilahnya mengatur ya, mengatur. Bentuknya macam-macam. Maka saya kasih contoh ini foto yang diterima ditelan mentah-mentah sangat legendaris dan setting berat ini foto. Ini foto Joro Sental yang motret di Iwo Jima ya. Ya, sampai anak-anaknya tentara ini aja bikin persetujuan, terus bikin buku Flag of Our Father, gitu. Benderanya ayah-ayah kita, gitu kan. Terus ada Letter from Iwo Jima, terus ada Flag from Our Father ya filmnya itu ya. Film itu Joro Sental motret. Waktu Joro Sental sampai di Bukit Iwo Jima itu, bendera udah berdiri, benderanya kecil. Terus si Joro Sental minta ganti bendera besar. Terus yang dorong coba lihat, benderanya kan ke arah angin, cuma segitu tiangnya yang dorong sampai 5 tentara itu kan nggak setting banget. Jadi hijau, tambahin lagi supaya dramatis. Ini foto dibikin, ya foto di-created dan foto ini ikonik sekali untuk Perang Dunia Kedua gitu loh. Dan foto ini jadi dibuat patungnya di mana-mana di Amerika kan, di Filipina pun ada patung ini. Betul. Ini contoh setting yang creating creating dalam jurnalistik yang legend dan diterima mentah-mentah oleh siapapun sampai saat ini ya. Oke. Sekarang gini, sebelum saya masuk ke setting sama creating ya. Creating pakai flash itu semuanya adalah menyiapkan suatu pemotretan tidak sesuai dengan aslinya ya, itu ya. Pertama sebelum kita masuk lebih jauh saya terangkan dulu cara kerja media yang serius. Media yang benar ya. Karena kasus kemarin seperti yang kasusnya mayat itu dibilang Joshua dibayar siapa, dibayar macam-macam. Bayar. Oke lah. Wartawan kerja cari uang. Tetapi sekarang saya ngomong media yang ideal. Kompas, Tempo, Media Indonesia ya, media yang serius ya, media yang serius. Seorang wartawan tidak boleh terima duit dari narasumber. Itu satu yang harus Anda pegang ya. Kalau ketahuan Anda bisa melaporkan, dia dipecat dan Anda dapat hadiah dari korannya. Serius. Ini untuk koran-koran serius ya. Jangan ngomong berkecualian ya. Untuk koran-koran serius, tidak boleh terima apapun dari narasumber. Itu yang harus Anda ingat ya. Hanya boleh terima duit dari kantornya. Oke. Terus kalau ada orang bayar seorang wartawan dengan harapan dimuat, nggak segampang itu. Seorang fotografer setor ke kantor, dibawa ke rapat fotonya di Kompas, 11 redaktur, satu bilang tidak akan kemuat. Jadi mau nyogok tujuh ya, terus malam katakanlah terus dibuat ya, oke, terus dibuat koran kerasa bahwa itu bayaran, misalkan katakanlah lolos, tim ombudsman Kompas akan dapat masukan dari macam-macam dan itu akan jadi masalah ya, not that easy, no nyogok ya. Terus zaman pemilu kemarin juga orang bilang Kompas dibayar oleh partai ini. Ingat ya, koran yang benar, media yang benar seperti yang saya bilang tadi itu dapat duit dari iklan, bukan dari oplah, bukan dari berita. Media yang benar ya. Jadi dia bikin berita yang bagus-bagus terus, terpercaya, iklan datang, duit dari iklan, dan duit dari iklan itu tidak macam-macam ya. Dulu zaman media cetak masih berjaya tahun 90-an, M bunyinya ya, satu hari bunyinya lebih dari 3 M satu hari ya. Jadi kalau sebuah koran sampai masukin berita bayaran, ngaco, dan berita bayaran itu pasti terasa ngaco, pasti iklan akan hilang. Zaman 2014 itu beberapa media yang ngaco 3 bulan lebih tidak ada iklan ya, terjadi itu. Ya, Bang, ya. Kepercayaan orang hilang ya. Kenapa? Kepercayaan orang hilang. Jadi sebuah media itu adalah bisnis informasi. Ingat ya, sebuah media itu bisnis informasi, bukan lembaga pendidikan. Beritanya tidak mendidik, ya memang bukan lembaga pendidikan. Gitu. Kamu Kompas liput dong, ini kemiskinan ini loh. Kita juga bukan lembaga bantuan, juga bukan lembaga detektif itu ya. Ingat, sebuah koran, sebuah media cetak itu bisnis informasi. Dia jual informasi sebagus mungkin sehingga iklan datang, itu kuncinya. Jadi kalau orang mau nyogok, dia harus nyogok harga iklan 3 bulan, sanggup nggak mungkin. Jadi satu ya, cara kerjanya begitu. Seorang fotografer dia bekerja supaya sebagus mungkin. Dia kerja untuk kantornya, tapi dia juga punya harga diri sehingga kalau karya dia bagus, nama dia juga naik ya kan. Saya juga kalau motor sebagus mungkin, nggak buat Kompas doang. Saya juga kalau bagus saya dipuji orang itu kan. Itu kan tujuan pribadi ya. Saya kalau bisa kantor seneng, saya juga terasa hebat itu kan. Ambisi pribadi. Nah, sekarang kita ngomong sekarang setting.
Mengapa sampai setting itu perlu terjadi? Saya kasih contoh sekarang. Setting yang saya lakukan ya. Ini saya motret untuk tentang anak-anak thalassemia. 2005 saya motret. Mana. Saya senang juga loh webinar gini, saya jadi merangkum kerja saya. Oke. Yeah. Ini, aduh kok nggak balik gambarnya. Oke. Ini adalah suasana di RSCM anak-anak penderita thalassemia yang terima transfusi darah. Jadi thalassemia itu kerusakan jaringan-jaringan pembuat darah, ya kasarnya begitu ya, sehingga darah manusia itu rusak, katakanlah rusak 3 minggu sekali, harusnya 3 minggu sekali dibikin darah baru, tetapi rusak 3 minggu sekali, pembuat darahnya hanya bisa kerja sebulan sekali misalkan, jadi sering tekor. Yeah. Kira-kira gitu gambarannya thalassemia ya. Nah ini penderita thalassemia dapat transfusi darah ya, dari sumbangan seorang kelompok dermawan. Nah ini darahnya, lihat nih darahnya nih ya. Kelihatan kan darahnya, ini thalassemia. Saya mengambil high angle, itu udah setting, ya kan? Saya ambil high angle itu udah satu pilihan saya. Setting yang ya wajar ya. Saya ambil kursi, saya berdiri. Itu setting saya, high angle, oke? Tetapi saya melihat bahwa darahnya nggak jelas. Sehingga saya bikin jelas supaya buat foto di koran, fotonya bagus. Jadi kayak gini, oke? Lihat ini kan nggak jelas kan? Yeah. Ini jadi jelas kan? Ya kan? Kenapa bisa jadi jelas darahnya? Karena saya puter pakai tangan. Ya, saya ulangi. Ini foto, kalau saya lugu hanya naik kursi, dengan naik kursi itu setting yang orang akan memaklumi, high angle. Fotonya nggak jelas darahnya. Supaya yang dibuat di koran ini jelas darahnya A gitu kan, kelihatan darah gitu dan lebih fotogenik. Kenapa bisa begini? Karena saya putar pakai tangan. Bukan Photoshop nih, tangan shop ya, pakai tangan shop. Nah, jadi saya tunjukkan ke Anda bahwa setting yang saya lakukan justru membuat fotonya lebih informatif daripada tidak disetting, dan tidak ada kebohongan di situ. Kan? Kebohongannya apa? Darahnya memang ada, cuma darahnya saya puter supaya di fotonya lebih informatif. Itu yang saya maksud bahwa mindahin aku aja nggak boleh. Gini, orang suka salah. Yang nggak boleh itu adalah adegan kejahatan. Ada suatu orang pembunuhan masuk ya. Masih ada darah ya, fotografer yang kriminologi ya, kayak untuk bukti-bukti forensik masuk, jadi nggak boleh mindahin sama sekali, betul, karena itu semuanya scene kejahatan ya. Tapi kalau sampai motret pejabat akuannya nggak boleh dipindahin, itu ya berlebihan, itu suatu pemahaman yang ngaco ya. Yang ngomong itu kemarin di Twitter itu saya kenal, kita pernah pergi bareng di Sumbawa, tapi ya udahlah. Tapi saya kritik bahwa itu, tapi takutnya itu memberikan pemahaman yang salah sama orang-orang kebanyakan ya. Yang tidak boleh itu meng-create peristiwa ya. Tetapi kalau membaguskan adegan supaya foto itu lebih informatif tanpa merubah informasinya, itu yang benar. Contoh yang saya muter tabung darah tadi, itu kalau nggak saya putar fotonya nggak informatif sama sekali. Justru setelah saya putar, saya setting, saya ada 2 setting ya. Satu, saya berdiri di atas kursi, high angle, bukan realitas manusia berdiri, udah di luar realitas itu, saya high angle. 2, saya putar itunya apa? Darahnya saya putar. Itu contoh setting yang justru menurut saya selalu saya ajarkan kepada fotografer baru. Kalau kamu potret, aturlah supaya fotomu seinformatif mungkin. Saya tidak ngajari berbohong. Saya ngajari supaya fotonya lebih bicara, lebih informatif, dan lebih enak dilihat. Kira-kira gitu. Barangkali mungkin tanya dulu deh, tahap-tahap aja. Biar ini kalau mau disanggah sekarang, kita diskusi dari awal. Contohnya masih banyak. Nanti yang sampai yang agak kriminal juga ada. Sampai sejauh ini sih belum ada yang bertanya ya, tapi mungkin aku tambahin juga kan contoh yang real banget lah, kayak teman-teman jurnalis yang motretin artis, kalau ada yang nikah segala macam itu kan semua awalnya kan mereka ngeliatin buku nikah itu kan juga settingan, maksudnya bukan settingan, di setting supaya lokasinya lebih bagus, geser sini sedikit, tunjukin bukunya segala macam. Nah itu kan itu beda dengan meng-create ya gitu kan itu Bang contohnya kan itu. Gini, tadi kan saya bilang settingnya tadi itu nggak apa-apa, ya nggak boleh menciptakan adegan. Tapi saya kasih contoh, ini adegan diciptakan, tapi menang penghargaan fotonya, ya, dan tidak dibatalkan dan memang sah-sah aja. Lihat, contohnya adalah ini. Nah, mana? Ini itu, oke. Nah, ini, lihat ya. Oh, kok balik lagi? Malam, Mas Bingki Mirror, apa kabar? Oke. Ini si tim biru ini juara American Ball ya. Terus sebelum dapat pialanya, mereka sepakat nyiram pelatihnya pakai es Gatorade ya. Terus ada
Yang nyuruh tuh fotografernya ngomong sama timnya, lu siram pelatih lu, gue potret ya. Jadi foto ini di-create oleh fotografer join sama pemain-pemainnya. Dan foto ini menarik, dan menurut aku secara jurnalistik ini foto juga bagus sekali, dan tidak ada kebohongan di sini. Kebohongan apa, ya kan? Ini adegannya di-create adegannya. Terus ini adegannya di-create. Ini saya ya. Ini Eka Sari, pemilik bis angkutan Sumatera Utara apa namanya, Lorena. Eka Sari Lorena. Ini Eka Sari Lorena. Pada tahun 2007, Lorena mau bikin Lorena Air, Bluebird mau bikin Bluebird Air. Ya, Bluebird itu konsepnya door to door. Anda dari Jakarta dijemput pakai Bluebird sampai bandara, mendarat di Surabaya dijemput Bluebird lagi sampai rumah. Konsepnya Bluebird Air door to door. Lorena, karena bis angkutan, prinsipnya tidak ada overweight. Jadi barang Anda juga diangkut, dihitungnya paket. Ya, jadi ada dua pendekatan penerbangan baru ya, Lorena Air sama Bluebird Air. Sayangnya, Adam Air patah di Surabaya sehingga izinnya dibekukan, nggak jadi, dan Adam Air juga ditutup ya. Nah, waktu Lorena itu mau terbit dari Lorena Air, saya harus memotret Eka Sari Lorena ini, dia maunya dipotret sebagai pilot. Setelah 9/11, semua pesawat itu setelah parkir tidak boleh dimasukin siapapun. Jadi saya nggak mungkin motret pesawat di parkiran. Ya, 747. Dia maunya 747. Oke. Akhirnya kita menyewa simulatornya Garuda. Di Duri Kosambi. Dan saya potret dia di simulator Garuda di 747 ya. Ini kokpitnya 747. Exactly like 747 beneran ya. Karena simulator memang harus persis. Nah, ini foto saya. Ini jadi foto profil dia. Dan dia memang bisa nerbangin pesawat. Walaupun tidak sampai 747 ya, tapi Bu Eka Sari Lorena ini, aku mau dipotret jadi pilot lah, gitu ya. Udah, saya setting. Ini suatu potret yang disetting, gitu loh. Jadi meng-create itu tidak boleh adalah meng-create peristiwa. Di WordPress foto terjadi kan, dimuat di koran, terus dimakin WordPress itu juara juga, terus ada pembaca yang ngerti, itu ngarang itu nggak seperti itu. Gini, Anda coba cari film namanya Shattered Glass, Shattered remuk ya, Shattered Glass, itu tentang seorang anak muda wartawan, ini true story. Dia wartawan yang brilian, beritanya yang hebat-hebat, ternyata beritanya ngarang semua. Terjadi di Amerika tuh ya, jadi dia bilang ada seorang anak muda gini. Dia ngarang, jadi nggak ada orangnya itu. Seakan-akan hebat sekali itu, ya itu seperti itu yang ngarangnya nggak boleh. Tapi meng-create foto yang kayak tadi yang disiram air tadi, itu sah-sah aja dan bagus-bagus aja. Saya pernah balap sepeda Jakarta Bali ya, sampai di Kediri kalau nggak salah. Saya sampai finishnya telat, ban mobil saya pecah. Jadi semua pembalap itu udah dapat jersey-nya ya, yang pakai jersey kuning besok siapa itu dapat. Saya bingung. Yang juara pembalap Malaysia namanya Murugayam, saya ingat, namanya Murugayam. Wah, jodoh foto semua. Saya colongan, saya nggak dapat foto. Akhirnya saya deketin si Murugayam. Saya ngajak ngomong, boleh nggak kamu ngangkat sepeda kamu di atas kepala kamu? Dia ambil sepedanya, dia ketawa sama saya, sama karena sebelumnya kami di Sarangan kita sempat ngobrol bermalam ya. Jadi sama saya nggak asing. Dia angkat sepedanya di atas kepalanya, saya potret dan itu jadi HL Kompas. Murugayam juara etapa 17 kalau salah seperti itu. Jadi create itu juga tidak salah. Dalam jurnalistik itu biasa, sangat biasa banget. Jadi gini, jurnalistik itu memang sakral, tapi ya nggak sakral amat lah. Nggak sampai serumit yang orang bayangkan ya. Kalau jurnalis itu rumit, cuma sedikit orang yang bisa jadi jurnalis ya. Ya. Intinya adalah seperti di Kompas, syarat jadi jurnalis foto itu bukannya jago motret, enggak. Saya nggak peduli bisa motret atau tidak, karena kemampuan motret itu saya jari-jari bisa kok. Bisa, pakai auto juga bisa. Tetapi yang penting adalah dia memahami bahasa gambar. Bagaimana supaya foto-foto informatif kuat. Dan juga dia tidak punya bakat membual. Motret kancil dibilang harimau, itu kan bakat membual kan, ngarang-ngarang. Peristiwa itu yang nggak boleh. Tapi kalau nggak bisa motret nggak masalah. Diajari sehari bisa kok. Oke, Oi, kalau mungkin ada pertanyaan dulu silakan. Contohnya masih banyak banget ya. Pernyataan teman-teman nih. Ini kan aku belum bacain dari si Uda Ezu tadi. Kapan bisa ngajar di Padang Panjang? Siap. Ntar kontak aja. Ya, ayo. Pas ada Panju Jawi sekalian buat Panju Jawi. Oi kan penajanya Sumbar. Padang Panjang ya? Makan masukur. Gile, gue 50 tusuk gue makan sendiri tuh. Adalah, pokoknya kalau masukur Padang Panjang kan itu yang kita tuh, Oi.
ya kan? Iya, Mas Syukur, betul. Iya, itu the best tuh. Aku 50 tusuk makan sendiri. Oh, dari ini Tanpa selalu suka sama karya Mas Arbain. Indonesia bangga punya pemikiran beliau. Asyik, gaya deh. Jangan, hidungnya tambah gede. Jangan di gua kamu bacain lagi. Nanti kumisnya rontok. Oke. Sekarang saya lanjut ya. Sekarang soal meng-create. Oke, ini juga ini memalukan nih. Ini yang terjadi di Amerika nih. Ini pada saat tulis di Kompas juga. Loh, kau nggak mau pindah di. Nah, oke. Lihat foto ini. Ini majalah US News. Ya, covernya keren banget ya. Orang brewok di Timur Tengah itu kan bawa AK-47, backgroundnya api itu. Wah, dangerous liaisons. Wah, serem kan? Itu kan? Ya nggak? Serem nggak? Ternyata ini settingnya lebih gila lagi nih. Jadi si fotografer itu yang dikirim adalah ini tuh adalah sampah dibakar. Jadi sampah dibakar, dia temennya suruh gaya-gayaan, terus mata depan dikirim ke Amerika jadiin cover. Gila gak? Malu banget gak? Ini bukan setting, ini menciptakan berita ini. Ini konyol banget ini jadi cover lagi. Padahal itu bukan medan perang itu bakar sampah ban bekas kan. Ini iseng loh tuh. Create peristiwa jadinya dong, mengcreate peristiwa yang nggak benar dong jadinya. Gimana? Iya, jadi iya peristiwa. Ya hitungannya gimana? Kalau nggak ketahuan ya foto itu bagus, itu nggak? Yang laporin adalah jadi gini loh, yang ngirim ke majalah ini ke kata berita ini adalah 2 fotografer, satunya nggak dimuat, yang dibuat yang ini. Ya yang nggak dibuat itu, ya sialan itu foto bohong tuh dia, ya bocorin kebohongan itu gitu loh, karena dia kesel. Sama dengan lomba foto itu biasanya kalau ada kebohongan. Yang nggak menang tuh biasanya yang ngelaporin. Ya itu selalu terjadi. Bang, makanya lomba foto. Ini kebetulan nih Unirai nanya sekalian nih, Bang, apakah boleh meng-create foto yang bukan kondisi sebenarnya untuk lomba foto yang sifatnya informatif? Apakah boleh meng-create foto yang bukan kondisi sebenarnya untuk lomba foto yang sifatnya informatif? Tunggu. Kalau nggak ketahuan siapa yang larang tuh, Pak? Kalau bisa lolos nggak ketahuan, gitu loh. Jadi secara etika nggak boleh, gitu. Tapi kamu kalau melarang hukummu apa? Kalau ketahuan dihukum mati misalkan, ya itu orang taat. Wong dilarang meng-create tapi nggak ada. Di Indonesia itu kan banyak larangan nggak ada sanksinya. Jangan buang sampah sembarangan. Sanksinya apa? Nggak ada sanksi ya. Larangan mandul kan? Larangan mandul. Orang nggak akan nurut kalau nggak ada sanksinya kok. Ya sekarang pakai masker ini. Pakai masker banyak orang yang melanggar kan. Dendanya kan 500.000 nggak salah ya. Tentang orang tidak takut sama denda. Bukan gitu. Orang nggak baca berita. Yang ketangkap itu nggak tahu berita sebelumnya gitu loh. Orang suka salah menafsirkan kan. Udah 500.000 orang masih nggak pakai masker juga. Yang nggak pakai bukannya nggak takut, dia nggak tahu undang-undang itu, belum tentu orang tahu bahwa di 500.000 kira-kira gitu loh. Karena orang nggak tahu. Jadi dalam lomba larangan setting, ya silakan larang kalau lu nggak ada sanksinya paling foto lu di disk gitu kan. Ya orang iseng-iseng aja. Gue kalau kalah juga nggak apa-apa, menang syukur-syukur lolos itu kan. Kan banyak orang berpikir begitu. Jadi kalau nggak ada yang poinnya kalau laporin, kalau lolos aja nggak ada masalah. Kalau untuk lomba tadi. Saya kasih tahu ya, foto-foto jurnalistik yang beredar yang udah selama ini udah jadi macam-macam. Itu mungkin ada 30% yang ngaco ya bikinnya, serius. Pasti ada yang beberapa yang lolos. Saya dari diskusi beberapa itu saya nangkap, ini gini itu beberapa di buku-buku sejarah jurnalistik ya kayak Juru Sental tadi itu banyak seperti itu. Yang di karang-karang gitu loh. Tinggal kan nanti seperti yang Abang bilang, masalahnya itu masalah tanggung jawab ke masyarakat aja, masalah personal nanti masyarakat yang akan sanksi sosial lah, yang kalau misalnya dia ketahuan ngebohong segala macam kayak gitu kan.